Haleluya, haleluya. Salam suka-sukamu Tuhan, sahabat Facebook yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi malam hari ini bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat untuk malam hari ini. Malam hari ini kita akan ada narasumber tamu kita, Bapak Pendeta Fenty Sayo. Beliau adalah wakil sekretaris majelis daerah Banten. Ya, sambil menunggu beliau, istri saya akan menyanyikan lagu Suka-Sukamu Tuhan. Sambil menunggu beliau akan masuk join malam hari ini. Ya. Seperti saya malam hari ini sudah berdoa sambil menunggu hambanya, Bapak Pendeta Fenty Sayo akan Pastor. Selamat malam, Pastor. Selamat Bisa kedengaran suara saya? di antara suka-sukamu Tuhan. Ya. Terima kasih buat waktu yang ada. Sebelum kita sharing sekali lagi, saya percaya sahabat dimanapun berada, saya percaya malam hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Allah maupun sharing firman Allah malam hari ini bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Fenty Sayo. Sebelum beliau akan menyampaikan firman Allah untuk sharing malam hari ini, lagu Suka-Sukamu Tuhan dulu, Pastor, ya. Ditahan kami lagu Suka-Sukamu Tuhan. Haleluya, suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi selamat datang buat Bapak Pendeta Fenty Sayo dalam acara yang sederhana tapi Yesus yang tidak pernah sederhana yang sanggup memberkati kita malam hari ini. Apa kabar, Pastor? Saya percaya Puji dalam Tuhan, keadaan baik, sehat. Pastor. Ya, puji Tuhan, sekeluarga ada dalam. Terima kasih buat waktu Pastor dalam kesibukan sebagai majelis daerah Banten maupun sebagai, kalau saya tidak salah, wakil sekretaris KP remaja ya Pastor ya, dan seorang gembala sidang dan bendahara remaja, Pastor. Bendahara remaja ya, bendahara remaja Komisi Pusat Remaja Gereja Pantekosta di Indonesia. Sebelum saya akan bertanya Pastor, kita buka dalam doa dulu ya Pastor ya. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur malam hari ini dalam acara tayangan Suka-Sukamu Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta Fenty Sayo Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada benih firman Allah yang akan disampaikan, ada benih firman Allah yang akan tertanam dalam hidup kami para pemirsa, sahabat yang saat ini mendengar Tuhan. Kami berdoa jaringan yang kami pakai, kami percaya Engkau mengurapi semua. Biarlah apa yang kami kerjakan malam hari ini semua untuk kemuliaan nama-Mu.
Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Pastor, kita malam hari ini adalah tentang ketaatan. Menurut Pastor dalam melihat dari sisi Alkitab bagaimana, Pastor? Dengan tema kita malam hari ini. Oke, selamat malam. Terima kasih Pastor Aldi yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi di dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Karena Yesus telah memberikan teladan itu tentang ketaatan. Sehingga betapa tidak orang percaya pun, anak-anak Tuhan, kita harus mengikuti teladan Kristus, yaitu ketaatan. Amin. Oke, kalau Pastor bilang bahwa kita sebagai anak Tuhan memang itu salah satu ya dasar orang percaya bahwa berbicara ketaatan, kita mau lihat dari tulisan aja, dari sisi belakang, dari depan, dari belakang maupun dari manapun tetap taat ya. Ya, siap. Begitu. Yang dipertanyaan Pastor, melihat kondisi hari-hari ini ada banyak orang mengalami ketakutan sehingga membuat mereka tidak taat dengan apa kata firman Allah. Menurut Pastor dalam firman Allah bagaimana? Di tengah situasi pandemi COVID-19 ada begitu banyak orang yang mengalami kegelisahan. Tetapi pada waktu kita anak-anak Tuhan, orang percaya, kita menerapkan prinsip hidup dalam ketaatan, percayalah sekalipun di tengah-tengah pandemi, Allah akan menunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada orang-orang yang taat. Itu prinsipnya. Jadi memang itu salah satu prinsip, kalau bisa bicara Indonesia bisa berkata NKRI itu harga mati ya. Ya. Jadi ketaatan juga adalah harga mati bagi orang percaya. Ya. Saya menjadi pertanyaan, bagaimana ya Pastor, apa yang harus dilakukan anak Tuhan maupun hamba Tuhan untuk dia terus taat kepada kebenaran firman Allah? Memang gampang diucapkan, untuk lakukan kadang-kadang sulit, Pastor. Ya, memang untuk melakukan prinsip ketaatan ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan, gitu kan? Ya, betul. Tetapi percayalah, kita umat Kristen mempercayai tentang Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap firman. Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita pasti. Artinya dalam setiap hari, setiap waktu kita harus tunduk kepada otoritas, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita dapat melakukan setiap kebenaran itu. Karena kebenaran firman dengan kekuatan kita, tentunya kekuatan Roh yang memampukan kita. Jadi memang Pastor bilang bahwa dengan secara manusia kita ini memang kita terbatas, ya kan? Ya. Tapi Pastor bilang bagaimana tadi Pastor bilang yang membuat kita mampu adalah ketika Roh Tuhan, atau sering kita berkata tentang Roh Kudus hari-hari ini. Ya. Ya. Yang jadi pertanyaan sekarang Pastor, bagaimana kadang-kadang ada orang percaya yang belum pernah mengalami dengan namanya pekerjaan Roh Kudus. Karena kita tahu dalam gereja pun tidak semuanya jemaat, yang saya katakan beberapa hari lalu, iman jemaat itu hampir semua sama. Bagaimana supaya mereka ini benar-benar bisa taat? Tadi Pastor bilang Roh Kudus yang membantukan mereka. Kalau mereka sendiri hanya sekedar jadi Kristen KTP, bagaimana Pastor? Suka atau tidak suka, orang percaya memang harus mempercayai firman. Dan harus mengakui tentang kuasa itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri, karena Roh Kudus kan itu bukan hanya sebatas pengaruh. Roh Kudus adalah Allah yang kita percayai. Roh Kudus adalah Allah
dan dialah yang akan menyangkupkan kita untuk melakukan kebenaran. Dan termasuk Roh Kudus lah yang memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan itu sendiri. Jadi memang sangat penting Roh Kudus bagi kita, Pastor ya? Ya, pasti. Tapi ada orang berkata itu kan buat pekerjaan Roh Kudus itu ya 2000 tahun lalu ketika Yesus berjanji kepada murid-murid. Bagaimana dengan zaman sekarang? Ada yang punya pandangan? Mungkin saja orang punya pandangan-pandangan yang berbeda tentang Roh Kudus. Tetapi yang pasti kita anak Tuhan, kita orang percaya yang sudah menyatakan kita pengikut Kristus, kita harus mempercayai hal itu. Kita harus mengimani hal itu tentang kuasa itu karena Dia adalah Allah yang akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena kekuatan kita sungguh kita tidak mampu untuk dapat hidup di dalam kebenaran. Begitu, Pak. Jadi memang suka nggak suka memang ketika kita berkata kita orang percaya itu kita harus meyakinkan Roh Kudus itu masih bekerja sampai hari ini. Yes, setuju. Jadi kadang-kadang ya bukan kita menghakimi dengan statement atau pandangan orang lain, tapi malam hari ini kita punya satu keyakinan bahwa Roh Kudus sampai malam hari ini yang memampukan kita untuk bisa taat ya. Iya. Roh Kudus itulah yang memampukan untuk hidup di dalam ketaatan itu. Boleh nggak Pastor ambil satu ayat untuk meyakinkan para pemirsa malam hari ini bahwa betapa Roh Kudus yang membuat kita bisa taat? Oke. Kalau kita mau lihat di dalam kebenaran, contoh saja kalau kita belajar tentang seorang Yusuf di dalam kitab Kejadian. Yusuf dalam kitab Kejadian. Yusuf melewati satu pengalaman yang sangat berat dalam hidupnya. Dia melewati pengalaman dia dibenci oleh saudaranya, bahkan dia dimasukkan ke dalam sumur kering oleh keluarganya sendiri, dijual kepada pedagang Ismail, sampai pada akhirnya dia ada di rumah Potifar sebagai seorang panglima. Dan di sana oleh karena ketampanannya juga menarik bagi seorang istri Potifar untuk suka berhubungan dengan dia. Akhirnya kita tahu ceritanya, dia dikambing hitamkan, dia tidak salah, dia disalahkan. Akhirnya dia melewati pengalaman penjara. Dan Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang ke-38, justru Firaun mengakui bahwa ternyata dia penuh dengan Roh Allah. Yes, ya, dia penuh dengan Roh Allah, sehingga dia berani berkata tidak dengan dosa, dengan kesalahan, dengan pelanggaran yang bertentangan dengan firman. Nah, kalau bukan kuasa yang memampukan dia, tentunya dia bisa tergoda dengan godaan-godaan yang datang dalam hidupnya. Itu garis besar saja. Kalau kita melihat ayat-ayat yang lain juga tentu baik. Artinya luar biasa. Di kesempatan ini kita harus mengakui untuk hidup dalam ketaatan kita perlu kuasa. Jadi memang malam hari ini kita sehati bahwa dengan ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita pasti akan taat ya. Ya. Contoh tadi Pastor bilang bagaimana perjalanan dari Yusuf. Kita tahu perjalanan dia dibuang, dijual, ya kan? Ya. Difitnah. Tapi bagaimana sehingga saya pun sampai Firaun melihat betapa Yusuf ini orang aja tidak percaya sama Tuhan bisa mengakui ya. Iya. Jadi memang Roh Kudus itu tanpa kita ngomong aja ke orang, tapi dari buah aja orang bisa lihat. Iya, itu. Dari buahnya. Jadi bukan hanya dari omongan saja gitu kan. Sekarang kan banyak orang pintar ngomong gitu. Tetapi ya harus melihat dari buahnya. Dari buahnya ya. Jadi bagaimana Yusuf punya perjalanan, kalau kita lihat bagaimana Pastor bilang menjadi contoh kita malam hari ini, Yusuf punya ketaatan, dia tidak benci kakak-kakaknya,
dia tidak ada rasa iri, tidak ada rasa dendam. Sehingga dia sampai kita tahu bahwa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir ya, Pastor? Iya, menjadi orang penting. Yang membedakan itu hanyalah tahta, tapi kuasa sepenuhnya diberikan kepada dia. Kuasanya. Artinya, karena ya, gimana, Pastor? Allah mempromosikan dia gitu. Ketaatan kita juga sanggup mengangkat hidup kita. Ketaatan kita juga sanggup Allah mempromosikan hidup kita. Saya senang sekali Pastor bilang ketaatan bisa mengangkat kita, mempromosikan kita. Jadi memang tanpa kita cari muka, tanpa kita cari apapun, Tuhan yang angkat sendiri ya. Iya. Kalau kita mau berusaha mengangkat diri, ya gampang jatuh gitu kan. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, ya tidak ada satu manusia yang dapat menjatuhkan. Seperti dia bilang, kalau dia yang membuka, tidak ada satupun yang menutup ya, Pastor. Kalau dia yang tutup. Jadi memang saya senang dengan Pastor bilang malam hari ini, poin ini, ketaatan mengangkat atau mempromosikan kita. Iya. Untuk meyakinkan malam hari ini, Pastor bilang bahwa mempromosikan, saya percaya tidak ada satu orang pun di dunia ini ketika dia dalam pekerjaan, dalam dia berbisnis, kalau dia bilang, saya begini-begini saja. Ya. Atau saya mau lebih undur. Pasti di dalam kehidupannya itu mau dia semakin hari semakin naik ya Pastor? Iya, tentunya. Kita merindukan agar supaya kita bergerak maju dan semakin naik gitu. Semakin diberkati Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita merindukan berkat, tapi kita tidak mau dengan ketaatan itu. Padahal rahasia kita diberkati, dipromosikan pada waktu kita taat kepada Tuhan. Contohnya kan si Petrus. Petrus kan dia profesi sebagai seorang nelayan. Ya, profesinya sebagai seorang nelayan. Saya meyakini bahwa Petrus mengerti, mengetahui saat yang tepat kapan dia harus mencari ikan. Betul. Dia tahu karena dia sebagai seorang nelayan, dia punya pengalaman. Nah, pada waktu dia pergi menjala ikan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Waktu dia kembali, dia jumpa dengan Yesus. Yesus bilang, tebarkanlah jalamu lebih dalam lagi. Petrus bilang gini, sudah semalam-malaman aku mencari ikan, aku tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, karena Yesus yang memerintahkannya, akhirnya dia bertindak sesuai dengan petunjuk Yesus. Artinya ada ketaatan di dalamnya. Dan Alkitab berkata, waktu dia melangkah dalam petunjuk Yesus, dia hidup di dalam ketaatan itu sendiri, akhirnya dia mendapatkan sejumlah ikan yang banyak. Yes. Diberkati pada waktu kita tunduk kepada otoritas itu. Hidup di dalam ketaatan. Begitu, Mas. Jadi lebih enak saya dengar. Jadi memang Pastor ambil bagaimana Petrus. Kalau kita lihat Petrus, kalau mau pikir Pastor bilang Petrus ini, kalau saya lihat saya ini sebelum jadi hamba Tuhan seorang pelaut, ya. Ya. Ya, seorang ya, kerja kapal lah. Benar bahwa Petrus bisa aja ya punya pandangan bahwa ya saya kan ini seorang lebih bisa orang bilang pas lahir aja so di pinggir pantai orang Manado bilang. Dia bilang. Tapi kita melihat bagaimana sepanjang malam kita tahu bahwa Petrus mencari ikan, mereka tidak mendapat apa-apa. Kalau saya melihat bagaimana bisa aja ya Pastor, bisa aja Petrus berkata, saya aja sepanjang malam aja enggak dapat apa-apa. Ini cuma suruh ya orang mana bilang batolah kasana sadiki. Ya. Batolah kasana sadiki.
Secara logika, bisa aja Petrus ya. Bisa aja Petrus berkata, nah mungkin dengan sepanjang malam hari ini kami tidak dapat apa-apa. Tapi yang saya bilang, bagaimana memang ketaatan itu sangat penting ya Pastor. Walaupun Ya, secara logika nggak masuk akal. ya, itu yang saya katakan tadi. Makanya prinsip ketaatan ini kadang-kadang berbeda mungkin dengan logika gitu ya. Bagi Petrus nggak logis sebenarnya kan Yesus menyuruh dia menebarkan jala lebih dalam lagi. Sudah semalaman, bukan hanya sejam loh, sudah semalam-malaman dia Betul, betul, bukan betul, sejam, betul. bukan 2 jam, semalam-malaman. Jadi alasan Petrus ini sebetulnya sudah semalaman aku mencari ikan tapi aku nggak dapat. Ya udahlah, karena Yesus yang nyuruh, gue pergilah. Dia hanya tunduk saja, taat saja, dan hasilnya itu kan luar biasa. Yes. Bagi orang percaya, prinsipnya kita taat saja. Kalau Tuhan bilang ibadah, ibadah. Ya udah, ibadah Amen. saja. Melayani, melayani. Amin. Berikan persepuluhan, lakukan saja dengan taat. Itu menjadi rahasia kita diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu banyak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh saja. Sehingga kadang-kadang kita nggak mau taat dan melakukan firman. Padahal ada begitu banyak kesaksian-kesaksian orang yang taat, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Amin. Di tengah pelayanan pengembalaan, ada jemaat-jemaat yang taat, akhirnya mereka diberkati Tuhan luar biasa. Itu kuncinya. Luar biasa. Jadi memang bagaimana memang kadang-kadang seperti Pastor bilang, bagaimana saya sedikit menyimpan sedikit tentang perpuluhan. Karena memang hari-hari ini, maaf, ada banyak yang kita tidak bisa menghakimi, tapi yang terjadi kenyataan di lapangan, ada banyak orang-orang yang menganggap ya biasa aja, itu kan waktu perjanjian lama itu tentang perpuluhan. Tapi kalau saya belajar, Pastor bilang itu berbicara satu ketaatan ya. Ya, saya selalu berkata kepada jemaat, ya lakukan saja firman. Lakukan saja firman, taat saja. Kecuali itu bukan kebenaran, kecuali itu nggak dicatat dalam Alkitab, nggak dicatat dalam firman yang kita percayai, yang kita imani, ya udah. Firman yang tertulis, taati saja, itu kuncinya. Nggak usah cari-cari dalih dan alasan. Terkadang alasan-alasan itu yang justru pada akhirnya menutup berkat dalam hidup kita. Tapi pada waktu kita taat saja. Dan saya lihat, saya katakan tadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri. Bukan 1-2 orang. Jemaat-jemaat yang setia dan taat akan kebenaran firman Tuhan, wah luar biasa. Mereka diberkati secara rohani, di mana iman mereka bertambah. Namun pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka, Tuhan nyatakan berkat yang luar biasa. Itu. Memang karena firman Allah Tuhan, kalau kita melihat di Maleakhi 3 itu, Tuhan sendiri berkata, ujilah aku ya. Iya, gitu kan. Jadi memang hari ini seringkali yang saya katakan jemaat Tuhan maupun sahabat yang ada, seringkali kita ada hamba Tuhan, Anda usahlah ngapain. Tapi saya percaya bahwa perpuluhan itu adalah bukan soal kita kasih ke gembala, tapi bagaimana kita taat kepada Tuhan. Ya, itu taat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Nggak usah takut rugi. Artinya 90% aja buat kita. Betul. Tuhan aja mau berikan, dia mau datang ke dalam dunia aja. Dia rela menderita karena kita, itu pengorbanan yang luar biasa. Berapa sih dengan persepuluhan dibandingkan dengan pengorbanan Kristus? Yes. Wah, tak terukur dan tak ternilai. Semestinya kita umat Tuhan taat sajalah. Taat saja, dengar-dengaran saja apa kata firman. Jangan cari-cari alasan, jangan begitu banyak berdalih, sehingga pada akhirnya kita tidak melihat janji Tuhan. Kita melakukan karena kita mengasihi dia, mengasihi Tuhan kan. Memang saya katakan, Pastor, bagi medsos ini hari-hari ini saya katakan bahwa dengan medsos ini
orang bisa apa aja, maaf ya, medsos hari-hari ini, tanya Pak Google aja bisa keluar siapa punya khotbah, ya kan? Ya. Tapi memang kadang-kadang saya katakan bagaimana hari-hari ini pun ada pun anak-anak Tuhan karena ada punya statement paradigma yang dibangun hari ini, ya itu kan di masa perjanjian lama. Nanti kalau kita kasih nanti pendeta jadi kaya, nanti pendeta begini salah gunakan. Sebenarnya bagaimana yang saya tangkap pastor tadi berbicara ketaatan ya, penundukan. Untuk melakukan firman Allah. Ya, itu tunduk kepada firman Allah itu satu keharusan. Ya tentunya bagi misalnya contoh sebagai hamba Tuhan, ya tentunya dengan dia menerima persembahan itu dan dia manage dengan baik, dia kelola dengan baik, tentunya bukan untuk pribadi tentunya ya, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan, kita manage dengan baik sehingga Tuhan pun dimuliakan, bukan untuk berfoya-foya atau dengan berkat yang diterima akhirnya disalahgunakan. Itu keliru juga. Yang pasti ya kita harus belajar taat kepada firman Tuhan seperti mungkin dalam konteks dalam mengembalikan milik Tuhan, dalam beribadah, dalam melayani. Nah, itu yang harus dilakukan sebagai anak Tuhan yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Karena terlalu besar pengorbanan Kristus dibandingkan dengan apa yang akan kita beri buat dia, kan sebanding. Memang saya bilang Pastor bilang bahwa dia mengosongkan diri ya Pastor ya, datang ke dalam dunia ini tujuan karena firman Allah berkata Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara tidak binasa ya. Di nyawanya aja dia beri, masa cuma 10% kita ya. Nah, nyawa aja dia beri, masa dia nggak bisa berkati sih kita dengan limpahnya. Tapi ya rahasianya kita juga mengerti kuncinya. Rahasianya untuk kita belajar. Memberi dengan hati yang tulus. Memberi bukan karena kita mengasihi Tuhan. Memberi karena kita mengerti dengan hati yang tulus. Jadi bukan hanya sekedar ya saya bayar puluhan ya, bayar begini ya. Karena kita mengerti, karena kita mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, jadi kita melakukan itu dengan setia dan dengan taat. Jadi orang yang taat pasti dia memberi dengan kerelaan hati, bukan terpaksa ya. Iya tentu. Dengan kerelaan hati, dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, dia akan melihat janji-janji itu. Jadi memang bahwa malam hari ini sahabat maupun teman-teman berada bahwa ada beberapa hal yang saya katakan bahwa ketaatan orang tidak akan berbicara dia bilang saya taat kalau dia sendiri juga memberi dengan bersungut-sungut ya Pak. Iya dong. Harus memberi dengan tulus, dengan sukacita. Saya selalu menyampaikan kepada jemaat yang Tuhan percayakan, persoalan memberi itu harus dari hati yang tulus. Bahkan saya katakan, mendingan gak usah kasih kalau gak tulus. Dasar, ini lebih tajam, Pastor. Ya, kan? Ya, saya bilang ya, kalau misalnya nggak mengasihi Tuhan, nggak tulus, nggak ikhlas ya. Jadi tujuan kita memberi untuk apa? Bukan untuk pamer-pameran kan? Betul. Kita memberi bukan untuk supaya orang lihat, bukan manusia lihat, tapi tentunya kita memberi karena benar-benar kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti mentaati setiap firman. Jadi saya senang sekali Pastor dan sedikit ekstrim buat saya bahwa tidak semua, tidak semua saya katakan kalau ada yang berkata kalau tidak dengan segenap hati lebih baik jangan memberi. Belum tentu Pastor. Tapi yang saya belajar menjadi inspirasi buat saya malam hari ini bahwa bagaimana kita menyatakan
kebenaran dengan sesuatu dengan ketaatan, walaupun kita tidak kompromi, bisa aja ya udahlah, apalagi kalau dia maaf, dia beri lebih besar ya Pastor. Kalau orang Manado bilang kalau cuma 1.000, aduh biasa aja. Marco dia bilang seberapa nol di belakang, aduh. Tapi kalau Pastor bilang bagaimana, kalau kamu memberi tidak dengan ketulusan hati, sama bohong aja ya. Ya, karena bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya melayani kan bukan karena uang. Amin. Saya melayani bukan karena materi. Saya ulang-ulang ke jemaat. Saya melayani bukan karena didorong oleh karena materi, finansial, tidak. Saya melayani karena panggilan Tuhan. Yes. Dari awal pernikahan saya dengan istri Lydia dan masuk pelayanan, saya cuma bilang sama dia, melayani Tuhan, luruskan motivasi. Itu aja. Luruskan motivasi. Kalau dari awal kita sudah salah motivasi, akan salah terus. Tapi kalau dari awal kita sudah memulai dengan motivasi yang tulus, yang benar, yang sungguh-sungguh, yakinlah, masa Tuhan nggak bela? Tuhan yang panggil kok. Masa Tuhan nggak tolong? Masa Tuhan nggak siapkan kebutuhan kita? Tuhan yang panggil. Dan itu kan kami alami. Walaupun kami memulai suatu pelayanan dari nol, kami merintis di daerah yang ya tahulah, di daerah Jawa Barat, daerah Banten juga kan rada-rada sulit-sulit juga kan. Iya. Tapi ya kami melangkah dengan iman, dengan satu keyakinan bahwa kalau motivasi kami benar, motivasi kami tulus melayani sungguh-sungguh, hidup di dalam ketaatan, pasti Tuhan akan buka jalan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Dan ya kami lihat sendiri, kami alami sendiri, bagaimana sudah mengawali dengan ketulusan dalam pelayanan, ya Tuhan membela. Dan tentunya kami sadar bukan karena kami, tapi karena Tuhan. Amin. Iya. Saya senang Pastor bilang ketika ngomong sama istri, dan saya sedikit bukan saya mengangkat Pastor. Yang menjadi saya katakan, saya setiap kali ngomong dengan orang lain, saya setiap kali berdoa, supaya setiap kali saya katakan bukan acara sekedar buat acara, tetapi membangun juga saya, bukan hanya membangun para pemirsa, sahabat yang ada, tetapi saya berdoa, setiap kali berdoa untuk membangun dulu iman saya ketika para narasumber saya undang. Yang penting, yang pertama, dan hari ini saya katakan yang saya dapat Pastor bilang kepada istri waktu awal masuk, luruskan motivasi. Ya. Boleh nak Pastor untuk menguatkan teman-teman, untuk memberikan kembali kita kepada benar-benar orang yang taat, pasti dia akan lurus, tidak bengkok-bengkok. Ya. Jadi ya, dari awal kami membangun suatu pelayanan dengan satu motivasi yang benar. Di dalamnya bukan karena mengejar uang, bukan karena mengejar harta, mengejar finansial. Ya kalau misalnya kita melayani sudah diawali dengan motivasi demikian, mau jadi apa pelayanan yang dipercayakan buat kita? Tapi kalau kita melayani dengan motivasi yang benar, sungguh-sungguh dalam melayani, persoalan berkat itu mah kecil buat Tuhan. Amin. Kecil buat Tuhan. Karena waktu kami melayani di tempat ini, kami merintis, kami belum ada sarana-sarana yang kami gunakan. Tempat ibadah di kontrak. Semuanya. Wah, kalau saya mau ceritakan di program ini, suka-suka Tuhan kesaksiannya, waduh banyak sekali. Kami mengawali bagaimana suatu pelayanan dari nggak ada tempat ibadah, akhirnya orang kasih pinjam ruko, akhirnya kami beli ruko satu, beli ruko lagi, tambah lagi satu, beli rumah lagi.
Ya, itu kami melihat pertolongan Tuhan. Merenovasi aja ini yang lalu ada. Jadi ada begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan Amin, 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 amin. di tengah pelayanan. Yang akhirnya jemaat pun menangis dengan mujizat itu. Tapi mereka menangis bukan karena bersedih. Mereka menangis sukacita melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Itu prinsipnya. Akhirnya ya ternyata melayani dengan motivasi yang benar, motivasi yang tulus, dan tetap tinggal dalam ketaatan, ya kita akan pasti melihat. Karena kan pelayanan adalah kepercayaan Tuhan. Amin. Kita cuma alat saja kan. Kita cuma alat saja. Tapi waktu kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan, dan setia kepada yang kecil, Tuhan akan percayakan kepada hal itu. Amin. Begitu, Pastor. Saya senang, Pastor, bahwa Pastor bukan hanya sekedar karena maaf ya, meneruskan pelayanan, dan saya malam hari ini menjadi inspirasi buat saya bahwa Pastor bilang dari nol. Kalau saya tidak salah ya Pastor, sempat kebakaran juga ya kalau tidak salah ya, bukan ya? Oh, di samping ruko ada kebakaran, tapi mujizat Tuhan tinggal satu ruko, baru dapat gereja, dan Tuhan tolong gereja kita. Iya, di situ saya bilang bahwa di situ saya lihat Pastor dia tenang, bahwa memang pertama yang saya dapat malam hari ini dari beberapa saya bilang tadi melakukan ini, tapi yang saya dapat menjadi rema, Pastor bilang luruskan motivasi kita. Iya. Karena memang kadang-kadang ya Pastor, ya udah memang awalnya kita sih enak, ya masih pertama. Tapi kadang-kadang ketika sudah melebar ke kanan kiri, bisa nggak berubah orang punya motivasi? Bisa saja terjadi seperti itu, Pastor. Bisa jadi. Tapi ya harus mengingat dong, dari mana kita berasal. Ya kan, Pastor? Harus mengingat di mana kita asal. Kita hidup hanya karena anugerah, kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang kita dapat banggakan dalam diri kita, bukan? Tidak ada. Tapi ya harus mempertahankan itu, ketulusan dalam pelayanan. Saya pun pernah berkata, saya hidup kok bukan karena dari persembahan. Saya hidup bukan dari persepuluhan. Saya hidup dari Tuhan. Tuhan akan sanggup. Kalaupun jemaat nggak kasih persembahan yang kalian nggak diberkati, bukan berarti saya nggak akan diberkati Tuhan. Serius, Tuhan ngomong begitu. Kalau jemaat nggak kasih persepuluhan, ya kalian nggak diberkati Tuhan. Kalian nggak diberkati Tuhan. Dan saya yang karena Tuhan yang panggil saya yakin Tuhan punya cara untuk memberkati saya. Amin. Nah, itu yang saya pegang, kan firman Tuhan. Dan ternyata jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, mereka luar biasa. Mereka setia melayani, mereka topang pelayanan, memberi, mengembalikan milik Tuhan. Mereka lakukan dengan setia. Makanya saya berdoa, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi kami, biar semakin diberkati. Karena mereka adalah jemaat yang taat dan setia. Jadi saya lihat dari tadi Pastor bahwa memang orang yang taat harus memiliki motivasi yang lurus. Ya. Jadi sahabat pun dimanapun teman-teman maupun yang menjadi satu hal yang kita malam hari ini dengan situasi yang terjadi hari ini, motivasi kita jangan pernah berubah ya. Ya, itu juga harus. Motivasi kita jangan sampai berubah, tetap. Ya, seringkali kita begini ya, memang dari pertama ya waktu Tuhan ya, saya pikir dalam pandangan kalau berpikir tidak ada yang pertama, tidak ada pemandangan. Saya pikir dari kecil pastor belum, kalau saya tidak tahu kalau pastor anak gembala atau istri, kalau istrinya anak gembala ya pastor ya. Nah, saya anak biasa-biasa saja. Ya. Tapi tidak ada pemikiran dari kecil untuk jadi gembala, tapi saya lihat bagaimana ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita respon panggilan Tuhan, bahwa kita pasti lurus, ya kan? Semua pasti.
Tapi memang kadang-kadang yang terjadi hari-hari ini ada hal-hal yang membuat saya katakan, seperti pastor bilang tadi, bahwa dari awal kita percaya bahwa ketika kita kembalikan milik Tuhan, itu adalah satu ketaatan. Tapi ada kadang-kadang gereja yang saya melihat ketika dia sudah sekian puluhan ribu orang, ya buat dia, ya udahlah bayar bawa persembahan. Bisa berubah motivasi. Iya. Kemarin ada seseorang yang WA saya dengan menyampaikan, memutarkan video, dan dia mempertanyakan tentang video ini menurut Pak Gembala seperti apa. Dan video itu berisi sedikit garis besar, di mana ya katanya kalau misalnya ada orang tua, kasih orang tua lebih penting dibandingkan kasih ke persepuluhan ke rumah Tuhan lah, gereja. Lantas dia menanyakan kepada saya, bagaimana pandangan Bapak mengenai video ini? Saya menanggapi begini, ya yang lain jangan dilalaikan. Artinya tentang kesetiaan, tentang keadilan, kita harus melakukan itu. Tapi dalam hal mengembalikan milik Tuhan juga harus. Jadi saya katakan kepada dia, ya kamu harus taat melakukan firman Tuhan, mengembalikan persepuluhan, dan kamu juga harus hormat orang tua. Jadi kedua-duanya berjalan bersama. Jangan sampai kamu lalaikan yang lain dan kamu melakukan yang lain, itu salah. Jadi kamu tetap sayang orang tua, harus cinta orang tua, karena itu kan firman juga. Tapi kamu juga harus mengembalikan milik Tuhan. Karena itu bagian daripada ketaatan. Satu bagian daripada ketaatan kepada firman. Karena lakukan dengan setia. Saya berani garansi Tuhan pasti berkati. Walau tujuannya kita bukan untuk berkat tentunya ya. Tujuan karena kita memberi, karena mengasihi Tuhan. Nah orang yang mengasihi Tuhan, masa sih Tuhan mau tinggalkan? Masa Tuhan mau biarkan? Saya masih meyakini pemeliharaan Tuhan kok pada orang-orang yang taat kepada firman. Jangan kita terkontaminasi lah dengan pengajaran-pengajaran yang menghebohkan hari-hari. Bagi memang saya, bagaimana Pastor? Itu memang sedang terjadi hari-hari ini. Saya katakan bahwa bukan hanya pastor yang dapat video begitu. Ada banyak orang sedang bertanya dengan saya, pun jemaat pun bertanya dalam hal begitu. Kenapa lebih baik kan kita kasih dulu ke orang tua daripada ke perpuluhan. Itu yang seringkali yang dibangun opini hal-hal seperti itu, Pak. Ya, memang itu fakta yang nggak bisa dipungkiri karena sekarang kan era media yang begitu berkembang. Betul. Jadi untuk mendapatkan video-video khotbah-khotbah dari pendeta siapapun gampang diakses gitu kan. Lebih mudah sekarang, lebih mudah. Tapi saya cuma mau ingatkan ya, bagi kita anak Tuhan, bagi kita orang percaya, bagi kita orang GPDI, dan ini kita melakukan bukan berdasarkan pengalaman, tetapi ini firman. Amin. Ini satu kebenaran firman yang harus kita taati saja. Kadang-kadang kita terlalu banyak berargumentasi karena kita nggak mau memberi. Itu aja kan, orang terlalu banyak berargumentasi karena mungkin dia nggak punya hati untuk memberi. Tapi begitu banyak orang yang sudah melakukannya dan mereka tidak kekurangan, bahkan berkelimpahan. Amin. Karena firman. Jadi saya mau bilang kepada bapak-bapak, ibu-ibu,
Teman-teman yang sedang menyaksikan program ini, ya taat saja kepada Tuhan. Taat saja, lakukan saja firman Tuhan. Pasti Tuhan membela. Amin. Karena memang saya cuma jawaban begini, Pastor. Kalau saya lihat, itu kan yang dibangun. Nggak mungkin buat saya katakan, dia dapat contoh 100%. 10% dia kasih untuk ya kembalikan milik Tuhan. Masa 90% dia nggak bisa kasih buat orang tua ya, Pastor? Iya, betul. Betul. Kenapa harus ambil punya Tuhan ya? Iya, setuju Pastor. Saya setuju sekali. Ya 90% aja sudah berlebihan. Ya. Sudah berkelimpahan. Mau dibandingkan dengan pengorbanan Kristus, nggak sebanding. Yes, amin. Makanya beri saja. Hukum ekonomi kalau kita beri kita kekurangan. Tapi hukum Alkitab kita beri, kita diberi kelimpahan. Kitab Amsal berkata banyak orang yang menghemat secara luar biasa, tetapi mereka tetap dalam kekurangan. Tetapi mereka yang suka memberi, kepada mereka diberi kelimpahan. Haleluya. Ya, itu janji Tuhan. Jadi, tidak usah mau berdali-dali dengan firman Tuhan ya. Taat jadi saja. Mau baca dari bawah, mau dari atas, tetap taat. Ya. Jadi memang malam hari ini bukan kebetulan tema. Mau baca dari samping, mau dari mana. Iya, pun tetap dari atas, dari bawah. Mau ke bawah, atas, mau putar bagaimana, orang Lamongan bilang mau putar ke mana, tetap taat. Jadi, tak kerasa kita hampir sejam, Pastor, malam hari ini, tak kerasa, ya, sejam malam hari ini, tapi yang saya dapat bahwa betapa pentingnya ketaatan bagi orang percaya. Betapa pentingnya ketaatan bagi kita anak Tuhan. Betapa pentingnya hati kita harus lurus motivasi. Ketika kita lurus motivasi, maka ada berkat Tuhan. Kita lihat tadi Pastor bilang bagaimana dua contoh yang malam hari ini adalah Yusuf. Ketika dia taat, dia tidak benci, dia lakukan. Sehingga Tuhan mengangkat, sehingga dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Petrus kita melihat tadi, bagaimana bisa aja Petrus berdalih. Sepanjang malam saya sudah mencari ikan. Sudah sepanjang malam saya tidak dapat apa-apa. Tapi bagaimana Petrus tunduk, taat, maka mujizat Tuhan terjadi. Sahabat yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Saya percaya bahwa malam hari ini sebelum Pastor Fenty akan statement terakhir, saya mengajak kita untuk kita kembali dengan situasi hari-hari ini. Kita tahu kita ada di ujung akhir zaman. Mau cari apa orang Manado bilang? Selain kita cari taat, tetap taat, sehingga kita akan meraih sorga. Saya percaya malam hari ini tidak akan sia-sia saudara mendengar, maupun akan kembali mendengar pembahasan dengan beliau, hambanya. Dan ada banyak, sebenarnya kalau mau cerita, Pastor bilang, mau cerita bisa 1 hari tidak cukup. Ya. Bagaimana motivasi yang lurus itu karena ketaatan. Ketika kita taat, maka motivasi kita lurus. Ketika hati kita lurus, pasti kita akan taat. Ya, statement terakhir Pastor bisa sebelum Pastor. Oke, saya tertarik dengan satu tokoh dalam Alkitab. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 22 ada seorang yang namanya Nuh. Ini berhubungan dengan ketaatan. Jadi pada waktu Allah memerintahkan kepada dia untuk membangun bahtera, Allah kasih tahu loh bahannya dari apa. Allah kasih tahu juga bentuknya kayak apa. Bahannya kan dari kayu gofir. Bentuknya harus 3 lantai. Betul. Itu Alkitab kan jelas sekali. Bawah, tengah, dan atas. Allah juga kasih tahu ukurannya. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan juga Allah kasih tahu tingginya 30 hasta. Setelah itu Allah bilang, kamu harus memasukkan binatang sepasang-sepasang di dalam bahtera tersebut. Apa
Apa tanggapan Nuh terhadap perintah Tuhan? Wah, luar biasa sekali. Nah, di dalam ayat 22, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Wow. Garis bawahi kata semuanya itu. Artinya tidak ada bagian firman yang dia lalaikan. Ini artinya ketaatan kan? Iya. Makanya di dalam Kejadian 9 ayat 1 berkata, lalu Allah memberkati Nuh. Wah, dahsyat sekali. Amin. Haleluya. Lalu Allah memberkati Nuh. Pertanyaannya, berkat apa yang diberikan kepada Nuh? Berkatnya seentero dunia. Amin. Ya kan? Saat itu yang hidup hanya Nuh, istri, 3 anak, dan 3 mantu. 8 orang saja. Sebagai imam, sebagai kepala adalah Nuh sendiri. Sebagai kepala adalah Nuh sendiri. Allah memberkati Nuh dengan mempercayakan dunia ini, seisi dunia kepada seorang Nuh. Kenapa dia meraih itu? Kuncinya yang saya katakan tadi, karena Nuh belajar taat kepada firman. Amin. Kalau kita taat kepada Tuhan, yuk kita akan melihat janji Tuhan menjadi bagian kita. Wow. Saya berdoa agar supaya seluruh pendengar suka-sukamu Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan yang Amen. adalah kunci untuk kita melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup. Amin. God bless you. Wow. Luar biasa. Saya cuma sedikit, Pastor. Tadi Pastor bilang ambil Kejadian. Kalau saya tidak salah, buat bakaranya bukan di pinggir pantai, Pastor. Iya, betul. Di atas Di gunung, gunung. Iya. Secara logika tidak masuk akal, ya. Nggak logis. Karena papa mertua saya gembala, karena di daerah Tagulanda, itu dekat pantai, jemaatnya itu ada beberapa nelayan. Pasti tidak mungkin Bu, di atas gunung orang bikin perahu. Tema orang Manado. Tapi kita melihat bahwa Pastor bilang tadi dalam Kejadian, Nuh melakukan semuanya tepat. Ya. Nah, artinya mau orang Manado bilang dia pekomalai pun dia tulis, ya. Iya. Tidak ada bagian yang dia lalaikan. Itu taat. Amin. Karena ketaatan bukan hanya separuh. Amin. Ketaatan bukan setengah-setengah. Kalau ketaatan setengah-setengah, itu namanya tidak taat. Betul. Mesti sepenuhnya. Iya. Begitu kan. Oke. Saya percaya sebelum Pastor Penti akan berdoa malam hari ini, sekali lagi terima kasih buat Pastor Penti. Saya bisa panggil Kak Penti, ya. Malam hari ini dengan kesibukan, saya tidak bisa memberi apa, doa saya Kak Penti atau Pastor Penti dipakai dengan luar biasa. Amin. Bagi pimpinan maupun apapun, saya percaya punya visi, punya program ke depan. Saya percaya motivasi yang saya dapat, betapa harus lurus motivasi kita sampai Tuhan datang. Ya, terima kasih buat pemirsa yang ada yang sudah menonton Suka-Sukamu Tuhan bersama saya, Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas dan masih ingin menjadi berkat, ya, pada acara Suka-Sukamu Tuhan. Besok malam kita akan ketemu dalam tayangan Suka-Sukamu Tuhan jam 8 dengan narasumber kita Bapak Pendeta Fernando Sairang dengan tema adalah garam dan terang. Haleluya. Boleh Kak Penti berdoa menutupi acara kita pada malam hari ini? Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu doa, Engkau berkati Pastor Aldi, istri, anak-anak, jemaat, dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Engkau memberkati program Suka-Sukamu Tuhan, biar dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu doa semua pendengar yang sudah menyaksikan live streaming pada saat ini. Juga Tuhan memberkati manapun mereka berada, yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Biar mujizat Tuhan nyata bagi mereka. Tuhan ditinggikan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Kak Penti, Tuhan berkati Pastor, sampai jumpa lagi, jangan bosan-bosan dalam acara Suka-Sukamu Tuhan.
Puji Tuhan, malam hari ini saya percaya semua sudah diberkati, dan saya hari ini saya katakan bahwa akan ketemu dengan orang bahwa hari-hari ini ketika kita mulai taat dengan firman Allah, maka kita diberkati. Sampai jumpa, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton, para penonton, para teman-teman yang sudah bergabung dengan join. Saya berdoa malam hari ini saudara terus diberkati. Salam Pantekosta. Saya katakan slogan Pantekosta adalah haleluya, haleluya, haleluya. Sampai jumpa. Salam suka-sukamu Tuhan. Amin.